Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza dengan NIM 2105030016, Prodi Sosiologi, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Dari video kali ini, saya akan membahas materi tentang teori pertukaran sosial. Guna untuk memenuhi tugas dari mata kuliah teori sosiologi modern. Definisi dari teori pertukaran sosial. Teori pertukaran sosial adalah teori ilmu sosial yang menyatakan bahwa suatu hubungan sosial memiliki unsur imbalan, pengorbanan, dan manfaat yang menguntungkan kedua belah pihak. Imbalan adalah hasil yang dicapai setelah pengorbanan dilakukan. Pengorbanan adalah segala sesuatu yang dihindari, dan manfaat adalah imbalan dikurangi pengorbanan. Pertukaran sosial adalah teori ilmu yang didasarkan pada gagasan bahwa hubungan antara dua orang diciptakan melalui analisis biaya manfaat. Umumnya menggambarkannya sebagai rasio untung atau rugi. Secara umum, teori pertukaran sosial adalah teori bahwa suatu hubungan sosial memiliki unsur-unsur penghargaan, pengorbanan, dan penghargaan yang saling berinteraksi. Teori ini menjelaskan bagaimana orang memandang hubungan kita dengan orang lain berdasarkan persepsi mereka sendiri, melawan keseimbangan antara apa yang dimasukkan ke dalam suatu hubungan dan apa yang dikeluarkan dari suatu hubungan. Selanjutnya, teori pertukaran menurut Georg Casper Homans. Teori pertukaran yang dibangun oleh Georg Casper Homans merupakan reaksi terhadap paradigma fakta sosial yang terutama dikemukakan oleh Durkheim. Homans mengatakan bahwa proses interaksi sosial dapat memunculkan suatu fenomena baru akibat dari interaksi tersebut. Sekalipun ia mengakui proses interaksi, namun ia juga mempersoalkan bagaimana cara menerangkan fenomena yang muncul dari interaksi. Inti teori pertukaran Georg Homans terletak pada serangkaian proporsi fundamental. Meskipun beberapa proporsi Homans memang membahas sekurang-kurangnya dua orang yang berinteraksi, ia berhati-hati ketika menunjukkan bahwa proporsi-proporsi tersebut didasarkan atas prinsip-prinsip psikologis. Meski Homans memaparkan prinsip-prinsip psikologis, namun menurutnya individu tidaklah terisolasi. Ia mengakui bahwa manusia bersifat sosial dan menghabiskan waktu mereka untuk berinteraksi dengan orang lain. Ia mencoba menjelaskan perilaku sosial dengan prinsip-prinsip psikologis. Perilaku sosial adalah perilaku yang secara khusus ditujukan kepada orang lain. Artinya, perilaku sosial ini adalah perilaku yang relatif menetap yang diperlihatkan oleh individu di dalam berinteraksi dengan orang lain. Menurut Max Weber, perilaku mempengaruhi aksi sosial dalam masyarakat yang kemudian menimbulkan masalah-masalah. Orang yang berperilakunya mencerminkan keberhasilan dalam proses sosialisasinya dikatakan sebagai orang yang sosial. Sedangkan orang yang perilakunya tidak mencerminkan proses sosialisasi tersebut disebut non-sosial. Yang termasuk ke dalam perilaku non-sosial adalah perilaku asosial dan antisosial. Seseorang yang berperilaku asosial tidak mengetahui apa yang dituntun oleh kelompok sosial, sehingga berperilaku yang tidak memenuhi tuntunan sosial. Teori pertukaran Homans bertumpu pada asumsi bahwa orang terlibat dalam perilaku untuk memperoleh ganjaran atau menghindari hukuman. Teori ini dilandasi oleh prinsip transaksi ekonomis, di mana orang menyediakan barang atau jasa dan sebagai imbalannya adalah memperoleh barang atau jasa yang diinginkan. Adapun asumsi teori ini adalah interaksi sosial itu mirip dengan transaksi ekonomi.
Namun, bagi teori pertukaran sosial tidak hanya dapat diukur dengan uang saja, karena hal-hal yang dipertukarkan adalah hal yang nyata. Selanjutnya, asumsi dasar teori behaviorisme Homans dalam melihat masyarakat adalah melihatnya melalui sifat alamiah dari spesies manusia atau sifat objektif psikologis manusia. Menurut Homans, sifat dasar dari manusia itu sendiri ialah menginginkan kesenangan yang sebesar-besarnya dan meminimalkan kesusahannya. Begitu juga dalam masyarakat, di mana sifat manusia tersebut mengkonstruksi dunia sosial dengan manusia sebagai pusatnya. Sifat dasar yang dimaksud di sini bersifat pertukaran, karena berapa besarnya keuntungan sudah menjadi sifat dasar dari spesies manusia untuk mencari keuntungan yang sebagian manusia mencarinya melalui altruisme dan yang lainnya melalui keegoisan. Asumsi dasar teori pertukaran sosial. Asumsi-asumsi yang dibuat oleh teori pertukaran sosial mengenai sifat dasar dari suatu hubungan. A. Hubungan memiliki saling ketergantungan. Dalam suatu hubungan, ketika seorang partisipan mengalami suatu tindakan, baik partisipan yang satu maupun hubungan mereka secara keseluruhan akan terkena akibat. Yang B. Kedua, kehidupan berhubungan adalah sebuah proses. Pentingnya waktu dan perubahan dalam kehidupan suatu hubungan. Secara khusus, waktu mempengaruhi pertukaran karena pengalaman masa lalu, tuntunan masa lalu menuntun penilaian mengenai penghargaan dan pengorbanan, dan penilaian ini mempengaruhi pertukaran selanjutnya. Inti dari teori pembelajaran sosial dan pertukaran sosial adalah perilaku sosial seseorang hanya bisa dijelaskan oleh sesuatu yang bisa diamati, bukan oleh proses mentalistik atau black box. Semua teori yang dipengaruhi oleh perspektif ini menekankan hubungan langsung antara perilaku yang teramati dengan lingkungan. Baiklah, sekian pembahasan dari materi